anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya, kesehatan, kekuatan bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai pengenalan teater kontemporer. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui pembelajaran hari ini adalah yang pertama, lewat pembelajaran ini siswa dapat memahami apa yang dimaksud dengan teater kontemporer. Dan yang kedua, lewat pembelajaran ini siswa dapat mendeskripsikan ciri-ciri teater kontemporer. Dan yang ketiga, lewat pembelajaran ini pula, siswa dapat menjelaskan fungsi teater kontemporer. Anak-anak, coba perhatikan, ini apa? Ya, tangan. Dan tangan memiliki berapa jari? Untuk satu tangan ini memiliki tentunya 5 jari. Nah, 5 jari. Kelima jari ini ada jari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Kelima jari ini masing-masing dengan nama yang berbeda dan juga punya fungsi yang berbeda-beda pula. Jari jempol, kamu baik deh. Kamu cantik, kamu ganteng. Jari telunjuk, oh no. Itu. Nah, jari tengah, gak apa-apa deh, aku ada kok ngimbangin kamu. Jari manis, ini untukmu deh. Jari kelingking, nah, masing-masing dengan fungsi dan juga saling mengisi, saling membutuhkan, dan saling melengkapi satu sama lain. Sehingga lengkap, namanya tangan, dan punya arti, punya fungsi. Demikian yang akan kita pelajari hari ini mengenai teater. Teater memiliki banyak jenis, mulai dari teater tradisional, teater modern, dan ada yang namanya teater kontemporer. Beragamnya jenis karya teater menandakan bahwa masyarakat kita sangat memiliki kreativitas yang tinggi. Masing-masing jenis teater akan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai teater kontemporer. Apa sih itu teater kontemporer? Gak biasa dengarnya. Anak-anak, teater kontemporer itu adalah suatu karya teater atau seni peran yang di dalamnya mengandung kekinian. Maksud dari unsur kekinian adalah sesuai dengan kondisi zaman masa kini. Nah, ada beberapa ciri yang dimiliki oleh teater kontemporer dan ciri itu sebagai berikut. Ciri yang pertama adalah tidak ada pakem. Pakem adalah aturan yang mengikat pada suatu karya, dalam hal ini karya teater. Teater kontemporer tidak memiliki pakem. Seniman bebas berkarya atau berkreasi sesuai dengan yang diinginkannya. Ciri yang kedua adalah meleburnya berbagai bidang seni. Seni itu terdiri dari 4 cabang. Masih ingat apa saja cabang seni tersebut? Ya, bagus. Yaitu
seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater itu sendiri. Dalam teater kontemporer, tidak ada batasan khusus antar bidang seni tersebut. Dalam pertunjukan teater, bisa saja menampilkan keempat cabang seni tersebut. Pertunjukan teater kontemporer bisa saja menampilkan perpaduan keempat bidang seni dengan sentuhan kreativitas senimannya. Ciri yang ketiga yaitu ada unsur eksperimen. Karya teater kontemporer mengandung unsur eksperimen. Maksudnya, ada semacam percobaan baru untuk karya yang ditampilkan. Bisa jadi hal tersebut belum pernah ada. Bisa menggunakan kecanggihan teknologi. Dan ciri yang keempat adalah memilih kualitas penonton. Maksudnya adalah lebih memperhatikan kualitas penonton daripada kuantitasnya. Jumlah penonton sedikit? Tidak masalah. Yang penting penonton tersebut mengetahui tentang teater. Tujuan utama bagi seniman adalah karyanya dapat diterima dan dimengerti oleh orang lain. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, apakah kalian semua sudah mengerti? Bagus. Jika sudah mengerti, kita akan lanjutkan ke pembahasan yang berikut. Hal yang kedua yang akan kita pelajari mengenai pengenalan teater kontemporer adalah fungsi teater kontemporer. Pertunjukan teater kontemporer memiliki beberapa fungsi, antara lain: 1. Fungsi ekspresi. Pertunjukan teater dapat memberikan fungsi ekspresi khususnya bagi seniman. Seniman adalah penulis naskah dan juga pemain teater. Dikatakan demikian karena dalam teater kontemporer, seorang seniman bebas mengekspresikan apa yang dia inginkan, sekaligus mengembangkan kreativitasnya. Ide atau gagasan dituangkan dalam karya teater. Semakin sering berkarya, maka akan mengasah kreativitasnya. Fungsi ekspresi lebih ditekankan pada senimannya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi hiburan. Pertunjukan teater kontemporer dapat juga berfungsi sebagai hiburan, seperti yang dilakukan oleh kelompok teater kontemporer Indonesia. Kita yang menyajikan karya kontemporer untuk menghibur pecinta karya teater. Kita menuju kepada fungsi yang ketiga, yaitu fungsi eksplorasi. Teater kontemporer dapat berfungsi sebagai sarana eksplorasi. Maksudnya, dalam karya tersebut, seniman dapat melakukan pencarian jati diri dalam berkarya. Ia bisa saja melakukan hal-hal yang luar biasa untuk karya teaternya. Berikut fungsi teater kontemporer yang keempat adalah fungsi pergaulan. Pertunjukan teater kontemporer akan berhubungan dengan berbagai pihak, mulai dari seniman yang berkarya, tokoh, pemusik, dan pemain pendukung lainnya. Selama proses latihan, pertunjukan berlangsung hingga berakhirnya pertunjukan, akan terjalin komunikasi antar anggotanya. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada diskusi dan berbagai informasi yang berguna dan menambah pengetahuan.
Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pendidikan. Pertunjukan teater kontemporer dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi penonton maupun pelaku. Penonton dibedakan menjadi dua macam, yaitu penonton murni dan penonton kritikus. Penonton murni hanya melihat saja, sedangkan penonton kritikus atau pengamat memberikan penilaian terhadap pertunjukan atau penampilan tersebut. Nah, bagi pelaku atau seniman, pendidikan ia dapatkan dari proses keterlibatan langsung mereka dalam pertunjukan, sehingga mereka akan mempelajari banyak hal tentang teater tersebut. Mereka akan melakukan latihan olah vokal, olah tubuh, dan olah rasa. Pendidikan ini mereka peroleh atau dapatkan secara teori dan juga praktek. Ketika pertunjukan berlangsung, mereka akan mendapatkan banyak pengalaman belajar seperti improvisasi saat pertunjukan. Bagi penonton, pendidikan dapat diperoleh melalui pesan yang disampaikan dalam karya teater tersebut. Nah, anak-anakku, demikian pembahasan materi kita hari ini mengenai pengenalan teater kontemporer, dan lewat pembahasan ini kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan teater kontemporer dan apa saja ciri-ciri dan fungsi teater kontemporer. Nah, demikian, semoga kalian semua dapat memahaminya dengan mudah. Tetap semangat belajar untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan kita ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Sekian dan terima kasih.